Ya, kami umat Islam tidak punya musuh. Musuh kami itu hanya iblis. Dari bentukan manusia dan juga dari bentukan jin. Siapa mereka? Yang ingkar terhadap Allah lalu kemudian memerangi kebenaran. Di dalam Al-Quran, saya tanggapi dulu yang tadi ya tentang ini, tentang apa yang Saudara Petro bawa. Di dalam Al-Quran itu jelas dalilnya. Dalam surah Al-Isra ayat 7, Inna ahsantum. Al-Isra surat berapa, Ustaz? Al-Isra surat berapa ya? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jadi kami umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya. Itu perintah dalam Al-Qur'an. Wa in asaltum falaha fa idza jaa wada'u. Awadul akhirati liyasu. Jadi perintahnya itu adalah jelas berbuat baik pada seluruh manusia. Berbeda dengan kalau kita mendalami kitab yang Anda pegang. Itu ada perintahnya, siapa yang percaya, baptis, yang tidak percaya, hukum. Itu perintah di dalam kitab Anda. Jadi kalau tidak percaya terhadap Kristen, terhadap konsep yang diajarkan oleh Yesus, itu harus dihukum, itu dalil. Yang percaya, baptis. Nah, itu fakta di lapangan. Kalau di Islam, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Makanya, orang Kristen hidup di mayoritas Islam di negara ini itu aman, tentram. Kembali kemudian kepada tema. Kalau saudara saya mengatakan bahwa saksi peristiwa tersebut adalah saksi secara global, negara. Ya, di situ ada hakim, di situ. Ya, betul. Memang ada kejadian. Al-Quran pun mengaku itu, ada penyaliban memang. Dan proses penyaliban itu tentu ada kronologi. Hanya saja, yang terjadi di dalam Al-Quran, yang diuraikan oleh Al-Quran, itu sang pencipta alam semesta yang kemudian mewahyukan. Bukan ada saksi dari sana menyampaikan ke Arab Saudi, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Beliau tidak tahu menahu apa itu Isa, apa itu Yahudi, apa itu ahli kitab, tidak ngerti beliau. Tapi serta-merta wahyu itu datang kepadanya, menyampaikan tentang itu. Bahwa orang-orang yang menyalibkan oknum manusia yang ada pada masa itu berselisih paham. Mereka berselisih paham tentang itu. Secara detail bisa kita melihat, bagaimana kemudian Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 7 nomor 34. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kemudian, di dalam Yohanes 7 nomor 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Mereka bertentangan, mereka berselisih. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19 pun diterangkan, Paulus berselisih dengan murid-murid Yesus tentang Yesus. Paulus mengatakan hidup, murid-murid Yesus mengatakan telah mati. Ya, Yohanes 7 nomor 33, Yesus berkata, tinggal sedikit lagi waktunya engkau bersama dengan aku. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Yesus terangkat dia. Lalu kemudian Yohanes 7 nomor 44, beberapa orang di antara mereka mau menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Jadi Yesus itu tidak ditangkap. Apalagi ketika diterangkan di dalam Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ya, jadi kontradiksi demi kontradiksi terjadi. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Finalnya adalah murid-murid Yesus itu Bani Israel. Kalau penyaliban itu ada, maka murid-murid Bani Israel, keturunannya menjadi Kristen hari ini. Dan pusat kekristenan adanya di Yerusalem. Adanya di Israel sana. Bukan di Roma. Bukan di Vatikan. Nah, ketika sahabat mengatakan bahwa Kristen, ya, itu hampir 2 miliar katanya, mengimani tentang Yesus. Anda harus tahu, Kristen itu asalnya dari mana? Antioquia. Pengikut Pauluslah kemudian yang disebut Kristen. Dan Kristen di Indonesia ini tidak menjadi Kristen karena akibat pengajaran dari Yerusalem.
Bukan. Kristen di negara ini menjadi Kristen akibat daripada pengajaran Kristen dari Barat. Bukan dari Yerusalem. Tidak ada orang dari Yerusalem datang ke Indonesia mengajarkan tentang Kristen. Dan lagi-lagi Paulus memang mengajarkan konsep kekristenan bukan kepada orang Yahudi. Tapi mengaku di dalam Galatia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti kepada orang Barat, kepada orang Roma, pada orang Yunani yang memang sudah mengajarkan ajaran pagan. Dewa nuzul menjadi manusia. Kembali kepada tema. Ketika sahabat saya mengatakan Maria menjadi saksi. Saya ngerti di dalam kitab Anda di Lukas 24, Maria serta Yusuf Arimatea itu memang yang meminta kepada Pilatus untuk mayat Yesus itu diturunkan sebelum jam 6 sore. Dan satu hal yang mesti saudara tahu, Yesus itu tidak mengalami pematahan tulang kaki. Sementara yang dikatakan penyaliban adalah ketika orang itu mati di atas tiang salib. Dan sangat disayangkan, Yesus tidak mati. Kenapa Yesus tidak mati? Karena Maria pada hari ketiga, harusnya hari pertama ya, di hari Minggu itu, dalam hitungan orang Yahudi, hari pertamanya itu ada hari Minggu. Maria datang subuh-subuh. Jadi dia tidak melihat adanya Yesus itu terangkat atau duduk dari baring sampai berdiri sampai berjalan. Tidak ada yang saksi melihat itu. Maria datang melihat kuburan itu sudah terbuka. Kain kafan ada di lantai. Nah, kemudian justru Maria ini mencari. Dia datang bawa apa? Bawa rempah-rempah. Untuk apa? Untuk meminyaki Yesus. Kalau mayat yang dia datangi, tentu tidak dia membawa rempah-rempah. Karena bukan tradisi Yahudi meminyaki mayat pada hari ketiga. Tidak ada formalin dalam Yahudi. Itu tradisi. Apalagi Yesus itu adalah Yahudi taat. Maria datang ke sana membawa minyak urapan untuk meminyaki luka. Karena beliaulah yang menurunkan Yesus dari salib. Dia tahu persis yang diturunkan itu belum mati. Makanya hari ketiga itu dia datang untuk mengobati. Bukan datang untuk memberi formalin, tetapi mengobati. Ya, meminyaki Yesus agar lukanya sembuh. Lalu poin yang terakhir adalah di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 15 nomor 44 dan juga pengajaran Lukas asistennya Lukas 20 nomor 36 itu diterangkan bahwa kebangkitan di dalam pengajarannya adalah bangkitnya roh saja, sama seperti malaikat. Tidak ada yang mengajarkan bangkit dengan jasad. Nah, kemudian ketika Yesus datang, jasadnya datang setelah terjadi penyaliban dan pemakaman menurut informasi penulis Bible. Itu murid-muridnya ketakutan, Pak, setelah Yesus ada di tengah-tengah mereka. Salam alaihim. Ya, damai sejahtera untuk kalian semua. Murid-muridnya kaget. Kok kaget? Karena mengira melihat hantu. Artinya bahwa mereka tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Andaikan diajarkan, maka muridnya akan kegirangan. Bahkan sampai tega-teganya, Yesus itu sampai makan ikan goreng, Pak. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu, tapi dia adalah manusia utuh yang tidak pernah mengalami kematian.